Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Datang dari Yogyakarta, ada salah satu mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang perilaku penyimpangan seksual LGBT yang menjadi korban mutilasi. Wah, kejem banget ini kasusnya, ngeri banget. Dan ternyata pelakunya ini adalah respondennya saat dia melakukan penelitian itu. Yang bikin ramai itu karena satu pembunuhan. Iya, kejamnya karena mutilasi kan, apalagi sampai setelah dimutilasi masih direbus, dibuang ke tempat yang berbeda-beda. Kita nggak menyebut nama almarhum ataupun beberapa lembaga yang terkait lah ya. Iya. Karena maksudku kasusnya juga masih berjalan, kita juga nggak mau memvonis apapun, kesimpulan apapun, apakah benar responden, apakah memang terjun ke dalamnya atau apapun itu, karena masih proses penyelidikan lah. Nah, kenapa gempar? Karena di situ ada, kita garis bawahi, penyimpangan seksual ya. Oke. Entah berangkat atas penelitian atau apapun itu, pokoknya di situ kita garis bawahi ada penyimpangan seksualnya. Yang kita bahas penyimpangan seksualnya. Yang kita bahas penyimpangan seksual menyebabkan kriminal. Atas kejadian ini, atas kasus ini. Lebih spesifiknya kita bahas kenapa penyimpangan seksual sering berujung pada pembunuhan. Nah, sebenarnya kan juga yang menyebabkan pembunuhan banyak hal lah yang membuat orang akhirnya terbunuh atau membunuh. Tapi kita spesifik kepada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh beberapa orang. Kita pernah mendengar kasusnya si Rian Jombang, itu juga karena penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini kita nggak spesifik kepada LGBT. Misalkan kayak pedofilia. Ya, pokoknya penyimpangan seksual atau kelainan-kelainan seksual. Saya nggak mau mengomentarin kasus yang di Jogja, satu karena masih dalam tahap proses yang ada kemungkinan sama-sama melakukan penyimpangan, tapi sudah ada klarifikasi atau penjelasan bahwa si korban adalah peneliti. Saya nggak terlalu jauh, tapi yang jelas ke penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual namanya juga penyimpangan. Yang namanya penyimpangan itu kan pelanggaran kan. Pasti ada alasan kenapa hal itu dilarang. Hal itu dilarang, misalkan kayak pedofilia dilarang. Ya karena nggak sepatutnya kan anak kecil menjadi korban seks. Dan lain sebagainya. Artinya larangan itu diciptakan karena untuk melindungi biasanya. Untuk kebaikan lah. Berbicara tentang penyimpangan seks, LGBT ini sering menyuarakan tentang orientasi seks adalah hak asasi manusia. Kan gitu. Saya tarik ke sana. Kalau orientasi seks itu hak asasi manusia dan semuanya harus dibela, nggak cuma LGBT nanti akhirnya. Pedofil juga akan mengatakan orientasi saya, seks saya ke anak kecil. Ayo. Ngeri. Iya. Makanya saya berpendapat bahwa LGBT juga tetap penyimpangan, tetap sesuatu yang harus dilarang. Karena orientasi seks itu, manusia itu harus diatur memang. Untuk orientasi seksnya. Memang itu hak asasi manusia, tapi diatur gitu loh. Bukan dibebas lepaskan. Kita bukan binatang. Karena kelainan seksual, kembali lagi, kelainan itu ya sedikit. Makanya seringnya kelainan seksual itu memakan korban. Kenapa disebut korban? Karena partnernya atau pasangannya atau yang menjadi objek pelampiasan kelainan seksualnya, dia tidak memiliki kelainan yang sama. Makanya menjadi korban sama pelaku. Beda dengan pasangan yang orientasi seksnya tidak kelainan, normal. Kayak misalkan pedofil. Kenapa ada korban sama ada pelaku? Ya karena si korban tidak mempunyai kelainan pedofil. Kayak misalkan gay. Kalau korbannya tidak gay, anggaplah kasus yang Jogja ini sebagai contoh ya. Si korban ini kenapa disebut korban? Karena dia tidak gay misalkan. Dipaksa untuk menjadi gay, ya akhirnya jadi korban. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai kelainan seksual, mempunyai penyimpangan seksual, mereka harus sebisa mungkin mencari lawan atau mencari pasangan yang sama-sama punya kelainan supaya tidak ada korban. Nah, karena yang punya kelainan itu sedikit, kemungkinannya kan selalu menimbulkan korban. Oleh karena itu, lebih baik yang mempunyai kelainan seksual itu disembuhkan biar tidak makan korban daripada mencari pasangan yang sama-sama punya kelainan. Karena itu susah, karena kelainan itu sedikit. Sadarlah bahwa kalian itu punya kelainan
punya penyakit, berusahalah untuk sembuh. Sebenarnya banyak sekali faktor orang punya kelainan seksual. Entah dari pendidikan keluarga, entah dari pendidikan di sekolahan, entah di lingkungan sosial. Kan banyak faktor yang membuat orang punya kelainan seksual. Aku pengen sembuh, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Jadi enggak-enggaknya ke psikolog lah ya. Iya. Cari teman ngobrol yang bener. Apesnya mereka malah mencari orang-orang yang punya kelainan yang sama kan. Malah tambah jadi. Atau membuat orang yang tidak punya kelainan menjadi punya kelainan. Artinya mereka menjadi virus. Mereka menyebarkan gitu loh. Itu semakin jauh dari kata sembuh. Nah, repotnya kadang-kadang dalam proses membuat orang yang tidak punya kelainan menjadi punya kelainan, itulah seringnya terjadi korban. Muncul korban di sana. Ada pemaksaan, kalau nggak mau akhirnya dibunuh karena takut rahasianya terbongkar, atau karena tidak terpuaskan. Penyimpangan seksual itu juga termasuk salah satu motif yang paling sering orang melakukan tindakan kriminal. Makanya kalau orang-orang yang punya bakat menyimpang orientasi seksnya, sebelum kamu menjadi pelaku, mending sadar deh. Ayo berusaha untuk sembuh. Karena sangat bisa diperhitungkan bahwa jumlah kalian itu sedikit. Iya pasti sedikit, namanya juga kelainan. Iya, karena kalau dipaksakan untuk banyak, kalian akan menyebarkan virus. Kalau virus itu nggak berhasil, kalian akan memaksa, mengancam, mungkin akan membunuh itu tadi ya, iya. Kriminal itu tadi ya. Terus yang bagi kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak saudara, teman dekat, dengan adanya kasus Jogja ini membuat kita sekali lagi sadar bahwa virus itu udah ada. Udah nggak cuma di Jakarta gitu maksudnya, tapi udah sampai daerah-daerah gitu loh. Yang membuat kita harus punya sikap preventif gitu, kewaspadaan yang lebih. Kita lihat di lingkungan anak-anak kita, lingkungan teman-teman kita, ada nggak virus-virus itu gitu loh, agar kita lebih aware gitu loh. Iya, edukasi seksual pada anak itu ya jangan canggung-canggung. Iya. Bagian tubuhmu yang ini itu sangat-sangat berharga dan nggak boleh ada orang lain menyentuhnya. Itu edukasi yang paling simpel lah ya buat anak-anak. Ya, terutama juga kalau kita ya, agama itu penting banget. Jalan hidup gitu loh, agama sebagai jalan hidup itu diajarkan kepada anak-anak kita. Kamu harus berpegang kepada agama. Jadi kalau agama melarang, itu pasti ada alasannya. Dan itu baik untuk kita. Itu diajarkan bagaimana cara memegang teguh keimanan gitu loh. Itu juga salah satu menurutku yang paling sukses sih, membentengi penyimpangan seksual menurutku agama sih. Karena teori-teori apapun nggak ada yang sesukses agama untuk mengcounter itu. Kayak kasus di Jogja gitu. Kalau kita ngelihat profesinya kan, pelakunya pedagang, korbannya mahasiswa, artinya semua elemen masyarakat itu bisa tersentuh gitu loh. Nggak cuma beberapa elemen masyarakat yang terkena virus itu, enggak. Bahkan kalangan-kalangan dari atas, elit sampai proletar, sampai marhen lah ya, sampai para petani mungkin, itu bisa menjangkit gitu loh. Nah kalau kita berbicara agama kan, bisikan lah ya, setan lah, entah setan itu berbentuk manusia ataupun jin kan kalau di Al-Quran. Artinya godaan itu salah satunya adalah seks kita itu melampaui yang diatur oleh agama, itu kan yang didorong oleh setan kan gitu kalau di agama. Nah kita kan sebagai pemeluk agama Islam, kalau kita ya kan benar-benar menjaga kan batasan-batasan itu. Jangankan sampai orientasi seks yang salah gitu. Kita melakukan seksualitas di luar nikah aja kan kita nggak boleh gitu loh maksudnya. Nah artinya Islam pencegahannya lebih jauh dari itu gitu loh. Nggak cuman orientasi seks yang menyimpang, tapi juga perilaku seks itu juga harus dilakukan dalam satu akad yang sudah diatur. Artinya ada kedua keluarga yang mengikat, yang melindungi, yang menjadi saksi dan lain sebagainya gitu. Untuk keamanan bersama kan itu. Karena ngeri banget kasus ini. Sama ngerinya kayak Rian lah. Apalagi kalau Rian banyak korbannya. Kalau ini kan ya kita ikut berduka lah ya. Ikut berbelasungkawa loh maksudnya. Apapun nanti vonisnya, apapun itu. Artinya ikut berbelasungkawa. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua gitu loh. Iya ini warning keras nih. Warning keras ini buat semua elemen yang mungkin karena pelaku yang kita lihat itu, kita kebayangnya kan perilaku kayak gitu kan mungkin adanya di orang-orang kaya lah ya, orang-orang elit, orang-orang elit di ibu kota. Nah ternyata di Jogja udah ada, dan ternyata pelakunya juga pedagang. Maksudnya bukan
kita nggak ngira, kita nggak kepikiran sampai bayangan kita dulu orang-orang LGBT itu ya orang-orang yang high class dalam tanda kutip orang nge-gym. Ya yang badannya bagus-bagus, cakep-cakep lah gitu. Bahkan sampai ke mirip-mirip cantik kan gitu. Melisa Zara yang diundang di si suaminya ya sesuai prediksi kita, orang gitu ya kayak gitu. Orang mapan lah, orang keren, orang cakep. Yang di Jogja ini sangat-sangat gak di luar prediksi, ternyata pelakunya seperti itu. Karena manusia itu punya insting hewan kan. Iya. Insting hewan itu insting liarnya itu ada gitu loh. Nah itu kalau nggak dikontrol kan susah Pak. Ya yang bisa kontrol apa? Satu agama, kedua hukum di sebuah negara kan gitu. Sedangkan negara hari ini Indonesia nggak ada hukuman kan untuk gay kalau sesama pasangan. Iya. Nggak ada kan. Nah yang membuat saya tetap bersikap menolak ya karena agama gitu loh. Karena ya udah lama kan sebenarnya kasus kayak gini ada. Bahkan tentang homo atau lesbi itu di Indonesia sudah tampil di media. Artinya banyak di sosial media tindakan-tindakan LGBT itu udah banyak. Dan kita nggak punya dasar hukumnya untuk menindak itu. Kalau itu terus menyebar, nggak ada jaminan keluarga Anda yang nggak kena. Nggak ada jaminan teman Anda aman dari virus itu. Nggak ada jaminan kerabat kita, adik-adik kita nggak kena virus itu nggak ada jaminan.